Perbaikan tol Cipali yang ambles di kilometer 122 arah Jakarta butuh waktu hingga 2 pekan. Petugas gagalkan penyelundupan ganja ke dalam pipa hingga menyerupai lemak. Tenaga kesehatan histeris saat akan disuntik vaksin COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Seorang wanita sosialita Helena Lim viral mendapat jatah suntik vaksin COVID-19 di media sosial. Hal itu memicu perdebatan mengingat Helena Lim bukanlah tenaga kesehatan. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awal informasi malam ini, pemirsa. Unjuk rasa memprotes penyelewengan dana desa di Bare Julat, Lombok, Nusa Tenggara Barat ricuh. Warga menyegel kantor desa dan menuntut kepala desa yang diduga korup untuk mundur. Kericuan ini terjadi saat warga menuntut kepala desa Bare Julat, Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mundur. Kepala desa yang bernama Selim diduga menyelewengkan dana desa pada sejumlah proyek. Kericuan kembali terjadi di aula desa. Warga masih tak terima dengan penjelasan kepala desa terkait dengan proyek-proyek pembangunan desa. Itu dari pembelanjaan biaya ongkos tukang segala macam dengan pengadaan barang. Bahkan dari pengadaan barang ini pun juga difiktifkan. Contohnya Karya Agung ya. UD Karya Agung itu sampai bahkan ratusan juta di situ dia belanjakan. Kok tidak belanja di masyarakat sendiri? Ini dia Karya Agung. Ini pemilik Karya Agung. Inilah dia pemilik UD Karya Agung. Setelah dia naik. Teman-teman tadi kan ada situ, apa tanggapan Pak Kades yang dengan tadi? Mungkin secara singkat lah menyampaikan keputusan. Makanya itu. Bagaimana yang tadi Mas? Karena ini rekan-rekan semua yang ditanyakan tadi itu pasti dilaporkan saya. Oh, berarti Pak Kades menunggu proses hukum yang berlangsung. Warga menuding ada penggelembungan anggaran pada proyek gorong-gorong dan pembangunan gapura yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Warga menduga tanda tangan dipalsukan oleh oknum KAUR dan staf desa Bare Julat. Aparat desa akhirnya mau berdialog dengan warga setelah situasi mereda. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Banjir di kawasan Kebon Pala mulai surut malam ini. Warga telah kembali ke rumah mereka setelah mengungsi semalam. Aktivitas warga di perumahan Kebon Pala mulai kembali normal. Sejak sore, warga mulai membersihkan rumah mereka setelah air mulai surut. Sebagian besar warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dilaporkan 3.240 kepala keluarga yang terdampak banjir. Pemadaman listrik sempat terjadi saat banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini perubahan warga usai banjir, kita langsung bergabung dengan Kevin Pakan di Kebon Pala dan Pangeran Negara di Rawajati. Kita terlebih dahulu ke Kebon Pala. Sudah ada Kevin. Kevin, bagaimana aktivitas warga malam ini setelah banjir? Ya, April dan pemirsa, memang kondisi pada malam hari ini banjir sudah mulai surut dan memang pada malam hari ini juga warga tepatnya di RT 5 RW 7 telah melakukan aktivitas yang seperti biasa begitu. Dan April dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada salah satu warga yang terdampak banjir yang ketinggian airnya mencapai 1,5 meter dengan Bapak Herman. Halo, selamat malam Pak Herman. Ya, selamat malam. Pak Herman, pada saat banjir ini ketinggian air di rumah Bapak setinggi apa nih Pak? Oh ini Mas, seperti ini Mas, tinggi ini. Tuh. Itu masih ada tandanya ya, juga barang-barang juga belum saya masukin tuh. Terus sampai sini nih Mas, bentar ke atas itu. Berarti kira-kira berapa sentimeter nih Pak tingginya Pak?
Kira-kira 70 cm lah, kurang lebih gitu. Pak Herman, ketika banjir tiba, ini apakah Bapak mengungsi di posko yang disediakan atau tetap di rumah saja nih Pak? Kalau saya tetap di rumah, gitu. Ya tetap di rumah. Lalu mengungsinya di lantai 2 kah atau bagaimana Pak? Saya di lantai 2, di rumah nih, di atas itu. Boleh tahu Pak, kenapa tidak mengungsi pada saat banjir ini tiba nih Pak? Kalau saya nih memang dari kecil ya, memang nggak jarang ngungsi, tapi saya dianggap lebih aman lah di rumah karena baru jaga air, entah surut entah naiknya, atau jaga barang-barang sekalian gitu Mas. Terkait adanya faktor COVID ini ada mempengaruhi juga nggak sih Pak? Takut ke tempat pengungsian? Oh iya, benar. Saya juga was-was juga ya, karena ada dari pandemi kayak seperti ini, saya lebih nyaman di rumah nih. Sejauh ini apakah sudah mendapat bantuan dari pihak kelurahan setempat Pak? Kalau pribadi saya belum pernah dapat. Entah yang lainnya nggak tahu lah. Itu kalau saya pribadi, kalau saya belum pernah dapat. Pak Herman, terakhir apa harapan yang ingin disampaikan Pak? Harapannya sih saya bisa kebeli rumah yang jauh dari kali lah gitu. Tapi rezekinya belum ketemu, jadi tetap masih tinggal di pinggir kali gitu aja. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya Pak. Ya, April dan pemirsa, memang tadi tanggapan warga yang memang sampai dengan malam hari ini belum juga mendapatkan bantuan dari pihak kelurahan, baik itu seperti makanan ataupun pakaian. Dan juga pun tadi kami sempat bertanya kepada Ketua RW setempat yang menginginkan bahwa pemerintah dapat segera melakukan normalisasi Kali Ciliwung agar banjir yang setiap tahun terjadi di bantaran Kali Ciliwung ini tidaklah kembali terulang di tahun-tahun berikutnya. Mengingat ketinggian air di sekitar bantaran kali ini cukup tinggi, yakni mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. April. Kevin, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita beralih melihat kondisi perubahan warga di Rawajati usai banjir. Pangeran, bagaimana kondisi di sana? April, sebenarnya untuk kondisi di kawasan Rawajati Pancoran Jakarta Selatan sudah tidak ada lagi air yang menggenang ataupun merendam pemukiman warga. Dari informasi yang kami dapatkan, memang air sudah mulai surut sejak Selasa siang tadi. Kendati demikian, kami dapat melaporkan bahwa dengan seiring surutnya air di kawasan Rawajati ini, maka membuat warga pun kembali ke rumah mereka masing-masing dan melakukan upaya aksi bersih-bersih. Karena dari keterangan yang kami dapatkan dari warga, bahwa setelah banjir ataupun air ini surut, tidak sedikit di antara rumah-rumah warga yang justru terendam oleh lumpur dan juga sampah sisa dari banjir. Oleh karenanya pada siang tadi, warga ini bekerja sama melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah mereka. Dan memang jika kita lihat secara geografis, kawasan Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan ini sangat dekat dengan Kali Ciliwung. Jika April dapat lihat tepat di sebelah kiri saya, ini jarak antara Kali Ciliwung dengan pemukiman warga sangat dekat sekali, sekitar 5 meter. Jika tadi sebelah kiri saya merupakan Kali Ciliwung, tidak jauh dari Kali Ciliwung, ini tepat di sebelah kanan saya, ini merupakan salah satu rumah warga, yang mana dari informasi yang kami dapatkan dari pemilik rumah dikatakan bahwa air sempat mencapai ketinggian 2 meter atau jika April lihat ini ada sampai dengan jendela rumah mereka. Namun pada siang tadi ini air sudah mulai surut, oleh karenanya saat ini mayoritas di antara warga sudah kembali mendiami rumah mereka masing-masing. Jika kita lihat memang dari segi cuaca, memang saat ini kondisinya sedang turun hujan ataupun musim penghujan, namun warga tetap memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena menilai bahwa banjir yang datang ke kawasan Rawajati ini merupakan banjir tahunan sehingga warga pun menganggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Namun tentunya walau warga menganggap banjir tahunan ini sebagai sesuatu yang biasa, tidak menutup kemungkinan warga pun melakukan langkah antisipasi. Tadi disampaikan oleh salah satu pemilik rumah, dikatakan bahwa saat ini para pemilik rumah sudah mengeluarkan barang-barang berharganya ke lantai 2 ataupun ke rumah-rumah saudara mereka yang tidak terkena banjir. Jadi jika sewaktu-waktu ada banjir susulan yang masuk ke kawasan Rawajati Pancoran Jakarta Selatan, para pemilik rumah hanya perlu untuk membawa badan mereka, tidak harus sibuk-sibuk untuk membawa barang-barang berharga mereka. April. Ya, terima kasih Pak Gera Negara dan juga sebelumnya Kevin Pakan atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI tengah fokus mengurangi genangan di sejumlah titik. Riza juga menyatakan banjir di Jakarta yang lebih dari 6 jam merupakan banjir kiriman dari Bogor.
Air masih mengenangi beberapa RT di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa sore. Di antaranya RT 5 dan RT 16 di RW 7 Kebon Pala, Jakarta Timur. Namun air berangsur surut. Warga juga mulai membersihkan rumah mereka. Akibat banjir ini, 3.240 kepala keluarga terdampak dengan total 6.945 jiwa. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan saat ini tengah fokus mengurangi debit air di sejumlah titik. Ia juga memastikan bahwa banjir yang menggenangi Jakarta lebih dari 6 jam merupakan banjir kiriman yang melanda permukiman di bantaran kali, bukan karena drainase yang buruk. Kebetulan dialiri sungai, terjadi luapan sehingga tergenang. Tapi untuk genangan-genangan lainnya, itu alhamdulillah sebagaimana instruksi Pak Gubernur, diusahakan tidak boleh lebih dari 6 jam. Kemarin ada yang meningkat juga naik, hanya 3 jam, hanya 2 jam, hanya 1 jam. Tapi memang kalau ada yang di pinggiran sungai itu berbeda ya. Itu memang perlu penanganan yang lebih komprehensif. Lahannya harus dibebaskan, harus dibuat tanggul, harus dibuat sheet pile-nya dan sebagainya. Itu perlu proses. Sementara kondisi air di pintu air Manggarai hingga Selasa sore dalam kondisi normal atau pada ketinggian 700 cm dalam status siaga 4. Meski begitu, sampah kiriman dari hulu sungai Ciliwung masih menumpuk. Agar tak menyumbat, sejumlah petugas mengangkut tumpukan sampah dengan alat berat. Usai diangkut, tumpukan sampah dengan total 213 meter kubik ini dibawa ke pembuangan sampah Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tol Cikopo Palimanan atau Cipali ambles di kilometer 122 arah Jakarta. Lalu lintas terhambat dan sempat membuat kemacetan panjang Selasa sore. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali tepatnya di kilometer 122 Subang kini lancar. Hanya saja kendaraan harus melambatkan kecepatannya karena satu jalur digunakan 2 arah. Jalan tol Cipali kilometer 122 plus 400 arah Jakarta ambles dan tidak bisa dilewati kendaraan. Jalanan ambles sepanjang lebih dari 25 meter dengan kedalaman 2 meter. Curah hujan tinggi dan terus-menerus di wilayah Jawa Barat diduga menjadi penyebab kerusakan jalan. Amblesnya jalan tol sempat membuat kemacetan cukup panjang pada Selasa sore. Pengelola tol Cipali dan kepolisian akhirnya menutup ruas jalan ke arah Jakarta dan memberlakukan kontraflow mulai dari kilometer 117 hingga kilometer 126. Pengelola memperkirakan upaya perbaikan akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Kemakan semua lajur, Pak? Awalnya tidak, awalnya di bahu jalan dan lajur 1, kemudian lajur 2-nya itu bisa dilewati, ya, kemudian lama-lama ambles karena kemasukan air. Jadi semua semua badan saat ini semua sudah ambles dan kita lakukan rekayasa kontraflow. Pertama dari sisi manajemen trafiknya, lalu lintasnya, kita lakukan tadi traffic kontraflow, ya, kontraflow dari kilometer 126 menuju 117. Sepanjang 9 km kita lakukan kontraflow menuju arah Jakarta. Jadi jalur ke arah Jawa dibagi 2 untuk 2 arah. Gitu. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan hingga tol yang ambles selesai diperbaiki. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga malam ini banjir masih merendam permukiman warga di Desa Tulungagung, Indramayu, Jawa Barat. Di Karawang, banjir setinggi hingga 2 meter memutus jalan desa. Sementara di Majalengka, 4 rumah warga rusak akibat banjir. Hingga Selasa malam, 4.400 rumah di 18 kecamatan Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Banjir terparah ada di Desa Tulungagung dan Kertasembaya dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah warga mengevakuasi diri serta harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Warga atau masyarakat mengecek barang-barang mereka, takut banyak yang hanyut atau hilang terbawa arus air. Pada saat dicek gimana Pak kondisinya Pak? Barang semua pada hanyut, terbawa arus, kemudian yang ada di dalam rumah pun sama, rusak.
Petugas gabungan dan perahu karet masih disiagakan untuk mempermudah mobilitas warga. Meski demikian, masih ada warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Banjir juga merendam permukiman warga di Desa Purwadana, Karawang, Jawa Barat setinggi hingga 2 meter. Banjir mencapai atap rumah warga dan memutus akses jalan desa. Petugas gabungan pun mengevakuasi warga yang ingin mengungsi keluar wilayah. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet. Sementara itu, di Desa Kadipaten Majalengka, Jawa Barat, 4 rumah warga rusak dan tak layak huni usai diterjang banjir. Kerusakan terjadi pada bagian lantai hingga dinding akibat banjir luapan Sungai Cigede. Petugas Satgas Penanganan Bencana Alam pun telah datang dan mendata kerusakan yang terjadi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat puluhan pasien gangguan jiwa di panti rehabilitasi terjebak. Sementara itu, 150 warga binaan di Pekalongan terpaksa dievakuasi karena lembaga pemasyarakatan terendam banjir. Satu persatu, pasien gangguan jiwa di panti rehabilitasi Maunatul Mubarok, Demak, Jawa Tengah digendong menuju lokasi pengungsian. Tinggi air banjir yang mencapai lebih dari 1 meter menghambat proses evakuasi. Kalau kendalanya tentunya ini pasien sulit sekali diatur. Ya maklum saja karena mereka kan nggak sama seperti kita normal, kita paham kesehatan. Mereka sulit sekali untuk menjaga kesehatan. Pengennya mainan air terus, pengennya ya mainan air terus lah. Jadi sulit untuk menjaga kesehatan. Lokasi pengungsian yang disiapkan juga sangat terbatas. Pasien duduk dan tidur di atas bambu. Akibat banjir, seluruh kamar rawat terendam. Pengelola panti berharap bantuan kemanusiaan bagi para pasien. Banjir juga menerjang wilayah Pati, Jawa Tengah. Ketinggian banjir terus bertambah dan semakin meluas. Dari data sementara, 32 desa di 6 kecamatan terendam banjir. Banjir terparah terdapat Kecamatan Gabus, Kecamatan Pati Kota, dan Sukolilo. Ketinggian banjir di wilayah ini membuat warga mulai mengungsi. Para pengungsi kini membutuhkan bantuan makanan serta fasilitas kesehatan. Banjir juga merendam lembaga pemasyarakatan di Pekalongan, Jawa Tengah. Seluruh bagian lapas mulai dari jalan masuk, halaman, selasar, sel napi hingga kantor terendam banjir. 150 warga binaan terpaksa dievakuasi. Dengan total 100 kita tempatkan ke rutan Pekalongan. Dan nanti setelah ke rutan Pekalongan ini, ada 50 orang narapidana lain kita tempatkan ke rutan Batang. Seperti itu. Banjir ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Petugas lapas berharap adanya solusi jangka panjang dengan relokasi lapas ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Mobil yang terseret lahar dingin Gunung Semeru di Dusun Sumbersari akhirnya ditemukan. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.